Halo, makasih udah klik video ini ya. Bagi kamu yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe. Oke, thank you. Sekarang kita reading tarot lagi, love reading untuk update kisah cintamu. Jadi tarot ini cuma mengakumulasi energi kita semua. Pembacaannya belum tentu resonate, belum tentu cocok. Kamu ambil hal-hal yang bermanfaat aja buat kamu, mana tahu ada yang bisa dijadikan petunjuk. Tapi harus lebih percaya sama Tuhan dan menyerahkan apapun itu sama Yang Maha Kuasa ya. Baiklah, update kisah cintamu ini, kisah cinta kalian, kisah cinta kita yang terupdate dalam beberapa waktu ini. Bisa lebih mundur dikit atau ini kejadian yang akan datang. Bisa juga memang benar energinya dirasain saat ini gitu. Dan aku bakalan bagikan beberapa pilihan karena ada beberapa kelompok berdasarkan tanggal lahir kita semua ya. Beberapa pilihan ini dikelompokkan dari tanggal lahir yang masuk ke 4 elemen. Jadi nanti ada 4 elemen, ada 4 sign, dimana 4 sign itu di dalamnya ada beberapa zodiak. Kalau misalnya kalian mau tahu tanggal lahirnya masuk di mana, coba lihat di deskripsi video ini. Jadi nanti videoku kayak gini loh, misalnya nih, nggak kelihatan ya. Jadi nanti, aduh nih, nah gini nih. Jadi nanti tuh di sini kalau di bawah video ini ada deskripsi tanggal lahir. Kamu tinggal lihat tanggal lahir kamu itu masuk kelompok mana. Ya, lihat aja di bagian bawah video ini, di deskripsi video ini ada beberapa tanggal lahir. Oke, tinggal lihat kamu kelompok mana. Nah, ini ada 4 kelompok. Yang pertama ada elemen air, water sign. Kelihatan nggak? Oke. Yang kedua ada elemen tanah, earth sign. Terus yang ketiga ada air sign, elemen udara. Dan elemen api, fire sign. Nah, ada 4 ya. Lihat aja di deskripsi box video ini. Kamu masuk water sign kah? Earth sign, air sign, atau fire sign? Tanggal lahirmu ada di kelompok yang mana? Kalau water sign itu elemen air ini, itu yang zodiak Pisces, Cancer, Scorpio. Kalau earth sign itu zodiak Capricorn, Taurus, Virgo. Kalau air sign itu zodiak Aquarius, Gemini, Libra. Dan fire sign zodiak Aries, Leo, Sagittarius. Oke, kita mulai satu-satu ya. Ini aku taruh di sana dulu. Ya, yang pertama kita bahas dulu elemen air atau water sign. Buat kamu yang Pisces, Cancer, Scorpio, kita shuffle dulu kartunya ya. Relax aja. Kisah cintamu yang terupdate. Oke. Ada Four of Pentacles. Oke. Lalu ada Justice. Ya. Kemudian ada Page of Wands. Oke. Lalu
ada the tower. Oke. Kemudian ada the world. Dan Knight of Wands. Oke. Aku shuffle lagi tambahannya. Ini ada jumping card ya. Ada Queen of Wands. Oke. Kemudian ada The High Priestess. Kelihatan nggak? Lalu aku shuffle dulu ya. Jadi supaya ini muat, aku dempetin dulu ya. Oke. Ini dia. Jadi yang ini kelihatan. Ya. Tambahannya ada Six of Swords. Lalu ada The Lovers. Wow. Kemudian ada di Empress. Banget ya. Dan Three of Swords. Wow. Bottom of the decknya ada Ace of Swords. Ini dia. Aku taruh sini ya. Oke. Jadi ini ada kartu sebelah kiri, ya kan? Ada kartu yang sebelah kanan. Ini kiri, ini kanan. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang di kiri atau kamu bagian yang di kanan. Kamu posisinya yang di kiri atau yang di kanan, ya. Dan karena ini general reading berarti belum tentu cocok. Ambil hal-hal yang bermanfaat aja, yang sesuai sama kamu. Gitu. Jadi kamu water sign, berat banget ya, patah hati banget. Aku ngerasa di sini tuh ada spiritual connection di water sign yang kisah cintanya lagi update sekarang gitu ya. Jadi kalian yang masuk elemen air, Pisces, Cancer, Scorpio, lagi benar-benar broken heart banget dalam kisah cinta yang baru-baru ini ya. Apalagi ini semakin terasa sakit karena ada spiritual connection. Beberapa di antara kalian punya koneksi spiritual dengan seseorang. Itulah soulmate, twin flame, atau karmic relationship mungkin ya. Kalian tuh ngerasa apa ya, udah pisah, udah nggak komunikasi lagi, tapi masih terkoneksi terus loh, masih saling memikirkan, masih saling memimpikan, saling mendoakan, dan ngerasa ini tuh aneh banget. Kenapa ya, udah nggak pernah ketemu, nggak pernah chat-chatan lagi, nggak pernah komunikasi, bahkan udah ada yang ngeblokir gitu, tapi kok saling terkoneksi terus ya? Kok ngerasa kayak punya ikatan batin yang kuat dengan seseorang? Nah, itulah spiritual connection dari Yang Maha Kuasa. Ada maksud dan tujuan di balik koneksi kalian itu. Karena koneksi itu bisa aja membawa kalian menjadi orang yang lebih baik, orang yang semakin dekat sama Tuhan. Bahkan bisa aja dipersatukan kayak gitu. Untuk orang yang di kiri ya, yang di sini, mungkin yang di kiri ini dulu, ya kan? Apa ya? Nggak terlalu serius gitu loh menanggapi orang yang di kanan. Memang di awal pertemuan antara orang yang di kiri dengan orang yang di kanan itu passionate banget,
punya gairah, punya hasrat, dan punya warna yang baru dalam hidupnya. Ya itulah spiritual connectionnya ya. Tapi yang di kiri ini ngerasa gak terlalu mau ambil pusing, gak terlalu mau menghiraukan koneksi dengan orang di kanan gitu. Jadi orang yang di kiri ini santuy. Orang yang di kiri ini apa ya, ngerasa hubungan dia sama yang di kanan ini ya hanya sebatas relation biasa, tidak ada yang terlalu perlu diperdalam gitu. Tapi ternyata ketika dia yang di kiri ini kehilangan orang di kanan, itu rasanya sakit banget, kayak ngerasa selama ini biasa aja padahal, tapi kok setelah berpisah ngerasa yang broken heart banget, kayak sakit banget, patah hati banget gitu, ngerasa kehilangan banget. Di situ orang yang di kiri baru sadar kalau orang yang di kiri ini udah jatuh cinta sama orang yang di kanan gitu. Sedangkan orang yang di kanan ini dari awal udah tahu sebenarnya dia punya rasa sayang sama orang yang di kiri. Makanya orang yang di kanan ini terus-menerus melakukan yang terbaik, terus-menerus berkontribusi, terus-menerus berkorban untuk orang yang di kiri. Ya kan? Karena orang yang di kanan ini orangnya penuh kasih sayang, dewasa, bijak, dan apa ya, berwibawa banget gitu menghadapi tingkah laku orang di kiri. Karena dia memang udah tahu kalau dia ini punya koneksi dengan orang yang di kiri. Jadi kalau orang di kiri ini moodnya udah nggak jelas gitu ya, orang di kanan udah kayak ngerasa, oh berarti ada sesuatu yang terjadi dengan orang yang di kiri. Nah orang yang di kanan bijak banget gitu menanggapi orang yang di kiri. Ya balance lah, kayak benar-benar soulmate, twin flame banget gitu. Saling memahami, saling mengerti, ya jiwanya kembar, terus ikatan batinnya kuat gitu. Kalau orang kiri mengalami sesuatu masalah, dia nggak perlu ngomong banyak pun, orang di kanan udah ngerti, oh kamu ada masalah ya. Jadi orang di kanan menghadapi orang di kiri dengan kelembutan, kasih sayang, dan ya kedewasaan yang luar biasa gitu. Tapi karena orang yang di kiri tidak terlalu menanggapi orang yang di kanan, akhirnya orang di kanan juga patah hati. Orang yang di kanan menarik diri, orang yang di kanan tiba-tiba pergi menghilang secara spontan gitu. Karena dia ngerasa tidak dipedulikan, dia ngerasa orang yang di kiri ini cuma main-main sama dia, dia ngerasa orang yang di kiri ini nggak bisa membalas cintanya, kayak gitu. Karena orang yang di kiri ini kayak cuek gitu loh, kayak ngerasa nggak mau apa ya nggak mau terlalu menanggapi serius gitu koneksi ini. Tapi kan setelah dia kehilangan, dia baru tahu kalau memang dia benar-benar jatuh cinta sama orang yang di kanan, dia benar-benar sayang banget sama orang yang di kanan. Tapi orang yang kanan udah pergi. Bahkan orang yang di kanan nih kayaknya ya, bagi kalian yang ngerasa posisinya di kanan, yang di kanan ini udah pergi dan bertemu orang baru, bahkan mungkin udah punya orang pasangan baru, atau mungkin udah menikah sama orang lain gitu. Ya kan? Jadi yang di kanan ini mungkin udah punya pasangan baru. Akhirnya yang di kiri sulit banget datang lagi ke orang yang di kanan. Sulit banget. Tapi orang yang di kiri ini orang yang di kiri itu berusaha untuk move on dengan jalan sama yang lain, gandengan sama yang lain. Tapi ternyata orang yang di kiri ini gak ngerasakan kebahagiaan gitu loh, seperti orang yang di kanan. Jadi orang yang di kiri ini terlalu maksa banget untuk move on, terlalu maksa untuk memutus koneksi spiritual dengan orang yang kanan, tapi ternyata gak bisa sama sekali. Orang yang di kiri malah koneksinya, ikatan batinnya balik lagi sama orang yang di kanan. Jadi orang yang di kiri ngerasa, oh ini yang namanya cinta sebenarnya ya, kayak gitu. Sedih banget kan?
Jadi orang di kanan udah sama orang lain mungkin. Dan orang yang di kanan pun masih punya perasaan sama orang yang di kiri. Kan bener-bener masih terkoneksi gitu loh. Sama siapapun orang yang di kanan berhubungan, orang yang di kanan ini masih punya perasaan yang dalam, punya ikatan batin yang kuat dengan orang yang di kiri. Tapi dia juga gak bisa berbuat apa-apa karena dia punya pasangan. Gitu. Dan waktu berpisah mungkin perpisahannya gak baik-baik. Jadi harus ada komunikasi gitu. Mungkin orang yang di kiri pengen ngomong gitu, minta maaf, tapi dia dihantui dengan rasa ketakutannya untuk memulai komunikasi. Dia takut, dia khawatir kalau dia ditolak, dia takut gak direspon. Orang yang di kiri ini juga punya ego yang sulit banget dia kendalikan, makanya dia gak mau mulai duluan. Sedangkan orang yang di kanan ya hanya bisa menunggu kapan ya orang yang di kiri hubungi aku lagi. Nah, itu yang dipikiran orang di kanan. Jadi orang di kanan ini lebih kayak berserah aja. Orang yang di kanan ini lebih kayak ya udahlah, aku udah ngelakuin yang terbaik kok selama ini. Sekarang tergantung orang yang di kiri aja mau memperjuangkan lagi atau enggak, dan lebih berserah ke Maha Kuasa kayak gitu. Oke, aku rasa ini aja water sign ya, elemen air. Buat kamu Pisces, Cancer, Scorpio, semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen dah. Oke, sekarang kita lanjut kedua untuk elemen tanah ya, earth sign. Ya, aku taruh sini dulu. Oke. Aku shuffle kartunya dulu ya, relax aja. Kita lihat. Oh, ini belum. Bagaimana update kisah cintamu buat earth sign Capricorn, Taurus, Virgo. Ini jumping card. Thank you. Ada Page of Wands. Ya. Wow, ada The Star. Kemudian ada King of Wands. Lalu ada The Chariot. Wow. Aku taruh dulu ya. Kemudian ada The Fool. Oke. Lalu ada The Moon. Ya. Oke. Aku shuffle lagi tambahannya. Oke. Ada Justice. Ada Five of Cups. Sedih banget ya. Ada Three of Cups. Kelihatan? Oke. Lalu ada Page of Swords. Ya. Nine of Swords. Kenapa ini sedih banget ya. Lalu ada Seven of Swords. Oke. Ya. Kita lihat dulu ininya. Bottom of the deck-nya ya. Ada Knight of Cups. Oke. Aku taruh di sini ya. Jadi ini energinya bisa vice versa. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang di kiri atau yang di kanan. Kamu ada di posisi orang di kiri atau di kanan. Dan karena general reading berarti belum tentu semuanya cocok ya. Ambil hal-hal yang bermanfaat aja. So, kita lihat kisah cinta terupdate buat kamu, Earth sign ya, Capricorn, Taurus, Virgo,
Aku ngerasa eh beberapa dari kalian ada yang belum move on gitu ya, belum move on dari orang lama atau siapapun itu, kamu belum move on. Ada rasa kesedihan mungkin, bahkan ada penyesalan, mungkin beberapa kayak gitu ya. Nah, kita lihat dulu yang orang di kiri. Orang yang di kiri ini, yang aku rasa dia masih memendam perasaan untuk orang yang di kanan. Tapi orang yang di kiri ini lebih kayak let go gitu, lebih kayak ya udahlah, nggak usah lagi dipikirin, ya udahlah, nggak usah lagi melihat ke belakang. Jadi orang yang di kiri ini lebih bergerak maju, memandang ke depan. Tapi dia masih memantau orang yang di kanan. Jadi sama siapapun orang yang di kiri ini sekarang, dia ini masih terus menerus pengen tahu kabar orang yang di kanan. Karena orang yang di kiri ini sayang banget sama orang yang di kanan dan masih berharap orang yang di kanan mau memulihkan hubungan kayak gitu. Terus yang di kanan, ini nih, aku rasa orang yang di kanan ini lagi ngerasain hasil perbuatannya selama ini. Mungkin orang yang di kanan ini dulu egois banget. Orang yang di kanan ini dulu mungkin hanya mencari keuntungan dari orang yang di kiri. Bahkan orang yang di kanan ini kayak menghadirkan pihak ketiga gitu dalam hubungan. Gitu sih menurut aku. Jadi orang yang di kanan ini mungkin dia tuh dulu sering ngorek-ngorek kesalahan orang di kiri. Orang yang di kanan mungkin memanipulasi kalau orang yang di kiri sebenarnya yang salah, yang berkhianat gitu. Tapi ternyata orang yang di kanan juga berkhianat gitu. Jadi orang yang di kanan ini nggak jujur kalau sebenarnya dia yang menipu kayak gitu. Dia yang menyakiti sebenarnya. Jadi orang yang kanan ini sekarang nyesel. Hidupnya itu sekarang mungkin rumit banget ya, karena dia lagi ngejalanin karmanya. Orang yang di kanan ini lagi menuai hasil perbuatannya. Kalau dia menanam yang buruk selama ini, ya dia lagi menuai yang buruk gitu. Dan aku rasa dia ini sama orang ketiganya atau sama pasangan dia sekarang juga, aku lihat dia nggak bahagia sih. Malah dia tuh tiap malam nggak bisa tidur karena hidupnya itu sekarang dihantui oleh rasa bersalah sama orang yang di kiri. Orang yang di kanan pengen banget balik lagi sama orang yang di kiri. Ini ada Knight of Cups. Orang yang di kanan ini pengen banget datang lagi sama orang yang di kiri. Jadi orang yang di kanan itu kayak ngerasa kalau aja waktu bisa diputar kembali, aku pasti memperbaiki semua ini. Itu yang dia pikirkan oleh orang di kanan. Makanya orang yang di kanan itu sekarang makin sayang banget sama orang yang di kiri. Ngerasa kalau orang yang di kiri itu benar-benar orang yang paling terbaik menurut dia, orang yang di kanan. Makanya orang di kanan ini sama sekali belum bisa move on, belum let go sama sekali, ya hidupnya masih dihantui penyesalan dan rasa bersalah. So yang bisa dia lakukan sekarang, dia nggak bisa berbuat banyak karena mungkin orang yang di kiri udah move on dan kemungkinan udah ada orang lain gitu. Orang yang di kiri ini mungkin udah ada orang lain. Jadi orang di kanan cuma bisa meratapi kesalahannya, cuma bisa sibuk stalking orang yang di kiri, karena orang di kanan ini pengen selalu pengen selalu setiap hari memandang fotonya orang yang di kiri. Jadi dia ini yang di kanan pengen banget tiap hari selalu melihat orang yang di kiri, meskipun hanya dalam sebuah foto, hanya dalam sebuah media sosial. Karena
apa ya, kalau udah dihantui dengan rasa bersalah, itu kan pasti ngerasa penyesalan yang luar biasa dalamnya gitu. Jadi orang yang di kanan masih ngerasa gak rela perpisahan itu terjadi, gak rela melepaskan orang yang di kiri. Dan yang di kanan ini sekarang itu kayak ngerasa apa ya, kok bisa ya aku dulu kayak gini, kok bisa ya aku dulu begitu sampai kita itu pisah. Nah, itulah penyesalan orang yang di kanan gitu. Jadi ya menurut aku, bagi kamu yang ada di situasi ini ya, kalau ngerasa masih saling mencintai dan masih mau memberi kesempatan kedua, ya silakan kembali lagi. Tapi kalau udah terasa berat buat kembali, ya jangan dipaksakan juga. Karena hubungan ini mungkin dulu toksik banget, karena salah satu ada yang dominan, salah satu keras banget, egois banget kayak gitu. Jadi salah satu tersiksa gitu. Tapi buat yang menyesal banget sampai sekarang, udahlah, lepaskan itu semua. Gak usah terlalu berlarut-larut dalam penyesalan. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Perbanyaklah mendekatkan diri sama Yang Maha Kuasa, supaya kesalahan-kesalahan yang dilakukan selama ini tuh bisa diampuni dan kita bisa move on kayak gitu, bisa menatap masa depan tanpa ada rasa bersalah dan rasa penyesalan lagi kayak gitu ya. Aku rasa ini aja buat Earth sign, buat kamu ya, Capricorn, Taurus, Virgo. Semoga ada yang bermanfaat buat kamu. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, kita lanjut ke elemen udara, air sign ya. Ya, aku taruh di sebelah sini dulu. Air sign buat kamu yang Aquarius, Gemini, Libra. Kita lihat isi kartunya. Aku shuffle dulu ya. Kisah cintamu yang terupdate. Jumping card. Ada Eight of Cups. Ya. Lalu, wow, ada Ten of Pentacles. Kemudian The Devil. Oke. Ada Seven of Wands. Kemudian ada Ten of Swords. Oke. Dan ada The Sun. Oke. Aku shuffle lagi tambahannya ya. Nih, aku shuffle. Ada Ten of Wands. Okay. Ace of Wands. Dan ada King of Pentacles. Okay. Lalu ada The Moon. Ya. Kemudian Knight of Cups. Oke. Dan ada Three of Wands. Oke. Dan bottom of the deck ada Five of Wands. Ya. Ada konflik ya. Air sign. Ini energinya bisa terbolak-balik
kamu posisikan aja kamu ada di bagian mana. Apakah kamu ada di bagian orang yang di kiri atau kamu orang yang di kanan? Oke, sesuaikan aja dengan kondisi kamu. Jadi buat kalian elemen udara, air sign ya, Aquarius, Gemini, Libra, aku ngerasa kalian tuh ada konflik batin sama pasangan kalian, sama seseorang yang dealing sama kalian gitu. Dan hubungan ini apa ya, benar-benar membuat salah satu tertekan banget, sedangkan yang satu lagi biasa aja mungkin. Gitu kali ya. Nah, kita lihat dulu orang yang di kiri. Untuk orang yang di kiri, aku lihat orang yang di kiri ini apa ya, mungkin orang yang di kiri ini udah berkomitmen dengan seseorang ya, atau punya pasangan gitu ya. Bisa juga tentang orang yang di kiri berkomitmen dengan orang yang di kanan gitu. Jadi dia ini sebenarnya ngerasa bahagia sama orang yang di kanan. Tapi orang yang di kiri ini dia punya sisi gelap dalam kehidupannya. Dia punya sesuatu yang dia sembunyikan dari orang di kanan. Jadi orang yang di kiri itu apa ya, kayak pengen bicara sama orang yang di kanan, mungkin pengen mengatakan sesuatu sama orang yang di kanan. Karena orang yang di kiri ini rasa semakin kesini kok semakin gak bahagia gitu ya dalam hubungan ini. Dia sebenarnya pengen bilang sama orang yang di kanan gitu. Terus orang yang di kiri ini dia jaga banget komitmennya dengan orang yang di kanan. Dia jaga banget apa ya, cintanya buat orang yang di kanan. Tapi orang yang di kiri ini kayak dikecewakan gitu sama orang yang di kanan. Orang yang di kiri ini ngerasa kayak hubungan ini gak balance gitu loh. Dia ngerasa orang yang di kanan ini gak memberikan kontribusi yang besar dalam sebuah hubungan. Jadi mungkin orang yang di kiri kayak menarik diri gitu. Orang yang di kiri itu ngerasa hubungan ini udah toksik banget karena udah gak ngerasa nyaman lagi gitu. Terus orang yang di kanan aku lihat ya, orang yang kanan ini kayak mungkin dia juga ada yang disembunyikan dia, tapi banyak hal sih menurut aku, kayak mungkin dia punya sesuatu yang dia pikirkan tentang finansial kah, terus dia punya sesuatu yang dia pendam, seperti menunggu sesuatu dan ataupun menunggu orang lain mungkin. Jadi orang yang di kanan ini kelihatan kayak gak berkomitmen gitu sama orang yang di kiri. Karena orang yang kanan ini diam-diam punya perasaan sama orang lain. Kayak gitu. Terus ada ini kayak tadi aku bilang, isu finansial juga. Jadi mungkin salah satu ngerasa sibuk dulu, fokus dulu ke kerjaan. Nah, yang satu lagi ngerasa terabaikan. Disitulah muncul orang ketiga. Disitulah yang ini mungkin yang di kanan punya perasaan sama orang lain. Kayak gitu. Terus orang yang di kanan ini apa ya, dia nggak terbuka gitu loh sama orang yang di kiri. Jadi orang yang di kanan ini cinta sama orang yang di kiri, tapi juga menunggu orang lain gitu. Dia ngerasa punya cinta juga dengan orang lain. Itu sih yang aku lihat. Terus bisa karena orang yang di kiri mungkin belum mapan gitu,
atau orang yang di kiri ini belum lebih baik daripada orang lain. Makanya orang di kanan kayak lirik-lirik ke orang lain yang lebih baik dan mungkin lebih menarik bagi orang yang di kanan, kayak gitu. Jadi yang kalian air sign ini aku rasa butuh keterbukaan sih, harus saling jujur, jangan sembunyi-sembunyi, jangan menyembunyikan banyak rahasia. Karena dalam sebuah hubungan itu komitmennya harus dijaga, saling terbuka, nggak boleh ada yang ditutup-tutupin gitu. Karena kalau banyak rahasia, ya hubungan ini udah nggak sehat gitu. Salah satu pasti tersiksa dong, sedangkan salah satu lagi main sama yang lain. Jadi benar-benar ini, coba saling bicara. Kan Gemini itu kan identik dengan apa ya, heart to heart conversation gitu. Kalian harus bicara dari hati ke hati. Ajak pasanganmu, ajak orang yang dilihat sama kamu itu supaya terbuka sama kamu. Sebenarnya apa sih yang disembunyikan? Sebenarnya apa sih yang pengen dibicarakan gitu. Kalau memang masih ada cinta, perjuangkan. Tapi kalau udah ngerasa berjuang sendiri gitu, salah satu malah perjuangkan orang lain, ya hubungannya udah nggak sehat. Ya, so kamu nggak perlu memaksakan gitu. Jangan paksakan sebuah hubungan jika salah satu sudah sudah melirik-lirik yang lain kayak gitu. Karena kalau memang dia cinta sama kamu, dia pasti memilih kamu. Dia nggak akan lihat yang lain kayak gitu. Oke. Aku rasa ini aja buat air sign ya. Ini belum tentu cocok buat semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Ada elemen api, fire sign ya. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Oke, aku shuffle dulu kartunya. Update kisah cintamu ya, fire sign. Wow, jumping card. Ada 9 of Wands. Lalu ada 6 of Pentacles. Oke. Kemudian ada di Emperor. Lalu ada 3 of Cups. Kemudian ada King of Wands dan 10 of Swords. Oke, ini aku dempetin dulu ya biar muat, ya kan? Oke, aku shuffle lagi tambahannya. Kisah cintamu, fire sign. Oke, ada 8 of Swords. The Hangman. Page of Wands. Oke. Kemudian ada 6 of Swords. Ya. Lalu Judgment. Oke, dan 5 of Wands. Ya. Bottom of the deck. Ada 2 of Swords. Kita taruh sini ya. Oke. Ini energinya bisa vice versa, terbolak-balik. Kamu posisikan aja kamu ada di bagian yang mana. Apakah kamu orang yang di kiri atau kamu orang yang di kanan, gitu ya. Kita lihat updatean kisah cintamu, fire sign, elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Aku ngerasa kamu sama orang yang dilihat sama kamu ini lagi bener-bener
apa ya, mungkin jeda gitu, ada break, bahkan mungkin ada yang long distance, minimal kayak social distancing gitu, social distancing ya. Tentang LDR juga, atau bahkan udah separation, udah pisah gitu. Kerasa banget hubungan ini nggak jelas dan ada yang ngerasa digantung sama seseorang. Kita lihat orang yang di kiri. Orang yang di kiri nih aku lihat ya, dia ini orangnya agak egois mungkin ya, kayak dia selalu pengen diperhatikan terus, dia selalu pengen dikejar-kejar terus, dan dia tuh selalu pengen ya dibujuk-bujuk terus loh, kayak orang yang di kanan harus bisa memperjuangkan orang yang di kiri, kayak gitu. Makanya hubungan ini nggak balance, take and give-nya sama sekali nggak ada keseimbangannya. Orang yang di kiri ini banyak banget nuntut, sedangkan orang yang di kanan harus nurut terus, kayak gitu. Terus orang yang di kiri ini bisa lirik sana lirik sini, ada pengaruh dari orang lain, sehingga muncullah pihak ketiga yang dia hadirkan sendiri dalam lingkungannya, gitu loh. Tapi orang yang di kiri ini ngerasa kayak apa ya, kalau orang yang di kanan nggak mau, ya udah masih banyak kok yang lain. Nah, itu yang dipikirkan sama orang yang di kiri. Tapi orang yang di kiri ini masih memantau orang yang di kanan. Jadi dia tuh masih ya stalking, kepoin orang yang di kanan dari media sosial gitu. Karena orang yang di kiri sesungguhnya masih sangat mencintai orang yang di kanan. Cuma yang di kiri ini sering banget membohongi perasaannya, sering merasa kalau banyak orang yang mau sama dia, jadi dia nggak terlalu menganggap yang di kanan ini satu-satunya, kayak gitu. Nah, yang di kanan otomatis tertekan dong sama perilaku orang yang di kiri. Jadi yang di kanan ini ngerasa kayak udah pasrah aja gitu, tapi masih cinta sama orang yang di kiri. Jadi yang di kanan ini belum bisa melepaskan perasaannya dari orang yang di kiri. Meskipun yang di kanan menarik diri ya, misalnya nih yang di kanan pergi atau melepaskan diri dari orang yang di sebelah kiri, ini yang di kanan nggak bisa lah move on dari orang yang di kiri, kayak gitu. Karena dia masih stuck banget, dia masih kayak ngerasa separuh jiwanya itu memang orang yang di kiri, gitu. Meskipun juga kalau ada ada salah satu yang mungkin ngeblokir, yang membuat nggak ada komunikasi. Jadi fire sign mungkin sekarang banyak ngerasain hubungan itu yang nggak jelas, bahkan digantung mungkin. Belum dikasih kepastian, belum dikasih kejelasan, gitu. Makanya yang aku lihat ya, orang yang di kanan ini mungkin udah capek banget selama ini terus-menerus sabar sama orang yang di kiri. Orang yang di kanan berharap banget orang yang di kiri bisa diajak kerjasama untuk memperbaiki hubungan. Tapi orang yang di kiri malah acuh gak acuh, malah kayak mungkin jadi ngeblokir komunikasi gitu loh. Dan orang yang di kanan ngerasa digantung gitu, dikasih harapan palsu mungkin, atau ngerasa kayak apa ya, ngerasa kayak orang yang di kiri ini memang kayak main-main gitu atau gimana. Dia ngerasa pokoknya yang di kiri ini gak serius gitu sama orang yang di kanan. Tapi karena rasa cinta, rasa sayang yang masih begitu dalam dirasakan oleh orang yang di kanan, akhirnya orang yang di kanan bersedia mungkin untuk digantung, jadi belum move on, jadi belum bisa melupakan orang yang di kiri.
Cuma aku rasa sih orang yang di kanan pengen banget melepaskan semua belenggu ini. Mungkin kayak apa ya, ini bisa membuat orang yang di kanan menjadi terlatih lagi dalam menghadapi hubungan, bisa menjadi orang yang lebih baik lagi mungkin ke depannya. Jadi hubungan ini benar-benar ada pelajaran. Jika orang yang di kanan mau melepaskan diri, aku rasa orang yang di kanan ini kemudian hari apa ya, menjadikan hubungan ini pelajarannya ada, hikmahnya itu ada yang bisa dipetik, dan dia menatap ke depan dengan hati yang murni, dengan pemurnian diri, supaya nggak memilih orang yang salah lagi seperti orang yang di kiri kayak gitu. Jadi ini tuh beneran kayak apa ya, nggak seimbang hubungannya, nggak balance. Orang di kanan udah terlalu banyak berkorban. Jadi sekarang aku rasa juga orang di kiri hanya apa ya, hanya membohongi perasaannya dia sendiri gitu yang di kiri. Orang yang di kiri ngerasa banyak yang mau sama dia, banyak yang suka sama dia, tapi dia terbunuh sendiri dari perbuatannya itu. Karena kalau ini beneran perpisahannya terjadi, mungkin di awal bakalan menyakitkan orang yang di kanan, menyakiti orang yang di kanan, karena orang yang di kanan terlihat sangat peduli sama orang yang di kiri, sangat sayang sama orang yang di kiri. Tapi di kemudian hari makin kesini, orang yang di kanan kayak udah mulai melepaskan diri, udah mulai berusaha move on. Tapi sekarang orang yang di kiri makin kesini, orang yang di kiri ini ngerasa apa ya, mungkin oh iya ternyata aku tuh salah gitu. Jadi orang yang di kiri mungkin ada kemungkinan nih pengen memulihkan hubungan, pengen minta maaf, tapi orang yang di kiri masih memenangkan egonya, masih gengsi, dan ya itu karakternya, dia pengen tuh bukan dia yang berjuang, tapi dia pengen diperjuangkan kayak gitu. Intinya hubungan ini nggak balance lagi dan udah sangat menyakiti salah satu pihak. So bagi yang pengen melepaskan diri ya silakan, kejar kebahagiaanmu di luar sana. Karena meninggalkan orang yang salah itu menurut aku wajar aja. Apalagi kalau kamu tuh udah bertahan cukup lama menunggu perubahan lebih baik, ya kan? Tapi kalau perubahan menjadi lebih baik itu nggak ada, bahkan belum muncul sampai sekarang, ya kamu harus memutuskan, kamu harus mengejar kebahagiaanmu di mana dan kapan itu terjadi. Itu ya, aku rasa ini aja untuk fire sign. Ini belum tentu cocok buat kamu semua. Ambil hal-hal bermanfaat aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.